Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Rizky akan membawakan cerita dari film yang berjudul Oke, Madam. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terjebak dalam peristiwa pembajakan pesawat. Seorang ibu, ayah, pramugara, dan agen rahasia berusaha untuk mengatasi kekacauan di pesawat tersebut. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Ini dia alur cerita film Oke, Madam 2020. Pada tahun 2009 di Mongolia, dua pasukan khusus Korea Utara menyusup ke sebuah gedung untuk menjalankan misinya. Kehadiran mereka diketahui oleh para penjaga dan terjadilah perkelahian. Guisun, salah satu dari pasukan khusus itu berusaha mencari sesuatu sebelum akhirnya dia dihubungi sang ayah yang menyuruhnya untuk segera membatalkan misi tersebut. Dia juga diberitahu bahwa Chul Seung, rekan kerjanya itu akan membunuh dirinya. Sebelum itu terjadi, Guisun menembaknya terlebih dahulu dan pergi meninggalkannya. Sementara itu, sang ayah dihadapkan oleh musuh yang sudah siap membunuhnya. Ada apa? Nanti akan terungkap. 11 tahun kemudian, tepatnya di Incheon, Korea Selatan, seorang wanita parubaya mengelola kedai kuenya dengan ceria. Dia adalah Myung, ibu satu anak yang sangat ramah dan hidupnya sangat hemat. Setelah mengelola kedainya, dia pergi menemui sang suami yang bekerja sebagai ahli reparasi komputer. Dia adalah Sukwan, seorang suami yang terus mengharapkan hadiah dari minuman bervitamin. Sukwan berharap bisa mendapatkan hadiah mesin cuci yang memang sedang mereka butuhkan saat itu. Tidak lama dari itu, seorang pelanggan datang untuk memperbaiki laptopnya yang terkena virus. Sukwan yang ramah membagikan minumannya kepada pelanggan dan juga istrinya sebelum akhirnya dia memperbaiki laptop tersebut. Ketika sang istri meminumnya, dia terkejut tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah utama untuk pergi jalan-jalan ke Hawaii. Kebahagiaan mereka pudar ketika sang istri berubah pikiran setelah mempertimbangkan biaya perjalanan dan sebagainya. Namun, dia kembali mempertimbangkannya ketika putri kecilnya yang bernama Nari bersedih, berkata bahwa hanya dirinya yang tidak pernah jalan-jalan di antara teman-teman sekolahnya. Setelah merenungkannya, Myung memutuskan untuk menerima hadiah itu dan pergi liburan bersama. Di lain tempat, terlihat seorang wanita sedang melakukan pemanasan sebelum akhirnya dia mendapat panggilan misterius dan nampak menyetujuinya. Di sebuah jalan, seorang pria mendapat telepon dari atasannya yang memberinya misi untuk menangkap Magnolia, target mereka yang akan segera terbang ke Hawaii. Ternyata, pria itu adalah Chul Seung, pasukan khusus dari Korea Utara yang ternyata masih hidup setelah ditembak oleh Guisun 11 tahun yang lalu. 2 hari setelahnya, Chul Seung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap sosok Magnolia. Dipimpin oleh seorang kapten, para anak buah itu diberi instruksi sebelum akhirnya mereka melancarkan aksinya. Sementara itu, Myung dan keluarganya pergi menuju bandara. Mereka hampir saja terlambat, namun untungnya gate masih terbuka. Lebih beruntung lagi, mereka mendapat 2 kursi bisnis gratis dari maskapai tersebut karena kebetulan ada yang tersisa. Sukwan berpisah dengan sang istri karena dia tetap berada di kelas ekonomi. Di saat yang sama, seorang pramugara berlagak seperti mata-mata. Dia adalah Hyun Min, seorang pria yang sangat terobsesi untuk menjadi agen rahasia. Setelah pesawat terbang, Myung dan anaknya bahagia bukan main ketika mereka tahu bahwa semua makanan yang ada di sana gratis. Sementara itu, Sukwan menemukan seseorang yang bisa diajak ngobrol selama perjalanan. Sembari menunjukkan boneka beruang, kakek itu memperkenalkan diri dan bercerita bahwa dia akan menemui cucunya yang ada di Hawaii. Karena terlalu banyak makan, alam seakan memanggil Myung untuk buang air besar. Sayangnya, toilet di kelas bisnis penuh dan dia terpaksa harus pergi ke toilet lain yang ada di kelas ekonomi. Sebelum itu, dia menegur putrinya yang sedang menonton film aksi dengan alasan hal itu akan memberikan contoh yang tidak baik untuknya. Setelah itu, dia bergegas menemui sang suami dan memintanya untuk menjaga Nari selama dia berada di toilet. Sementara itu, Chul Seung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Magnolia,
target mereka yang juga ada di pesawat tersebut. Menyadari sesuatu, seorang wanita yang bertopi dan menggunakan masker bergegas menuju toilet guna melakukan sesuatu. Setelah itu, anak buah Chul Seng melaporkan bahwa mereka tidak bisa menemukan Magnolia. Mendengar hal itu, Chul Seng terpaksa harus menggunakan rencana keduanya. Di lain tempat, Hyun Min menemukan salah satu anak buah Chul Seng yang menggerutu saat dia menerima misi baru. Hyun Min yang terobsesi menjadi agen rahasia panik, menyadari bahwa itu adalah misi pembajakan pesawat. Hyun Min segera melaporkan penemuannya itu pada kepala pramugari, namun dia malah dimarahi karena dianggap main-main saat menjalankan tugas, karena kebetulan pesawat sedang mengalami turbulensi saat itu. Chul Seng bangkit dari tempat duduknya, menyingkirkan pramugari dan menyerang Hyun Min dengan satu kali pukulan. Anak buahnya yang lain dengan sigap menangkap pramugari, mengancam para penumpang, dan menggiring mereka untuk dikumpulkan di satu tempat. Mereka juga memaksa para penumpang di kelas bisnis untuk berkumpul, termasuk Sukwan dan putrinya. Setelah itu, Chul Seng berusaha menerobos kokpit dengan cara menyandra seorang pramugari. Setelah menumbangkan kopilot yang tidak kooperatif, Chul Seng meminta sang pilot untuk merubah rute penerbangannya. Sementara itu, anak buah Chul Seng menyusuri setiap tempat, memastikan tidak ada penumpang yang bersembunyi. Dalam prosesnya, salah satu di antara mereka terkurung di sebuah ruangan karena pintunya terhalang oleh sesuatu ketika pesawat mulai berbelok dari jalurnya. Sementara itu, Myung yang tidak menyadari keributan di luar sibuk dengan make up-nya. Di saat yang sama, Badan Intelijen Nasional mulai menyadari aksi pembajakan tersebut. Mereka menemukan tersangka sementara, yaitu Choi Gui-sun, agen rahasia Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan dan telah dikategorikan sebagai orang paling dicari selama ini. Kembali ke pesawat, Chul Seng memisahkan penumpang wanita untuk mencari sosok Magnolia yang dia cari. Wanita bertopi yang ada di antara kerumunan itu membuat Chul Seng curiga dan mulai mendekatinya. Setelah terpojok, wanita itu berusaha melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh kapten. Di saat yang sama, keberadaan Myung mulai diketahui oleh pembajak yang dengan sigap menyerangnya. Mengejutkannya, dia bisa mengatasi serangan itu, menghadang serangan itu, dan melumpuhkan pembajak itu. Di saat yang sama juga, Badan Intelijen mengumumkan bahwa Gui-sun adalah Myung yang telah menjalani operasi plastik. Dengan kata lain, Myung adalah sosok Magnolia yang dicari oleh Chul Seng selama ini. Dan faktanya, wanita bertopi itu adalah An Sera, seorang aktris cantik yang berusaha menutupi keberadaannya dari publik. Paras dan perawakannya yang serupa dengan Gui-sun masa lalu membuat Chul Seng curiga kepadanya. Menyadari Magnolia masih bersembunyi, Chul Seng menyiarkan pengumuman meminta Magnolia menyerahkan diri dan ikut bersamanya. Dalam kilas balik, Gui-sun di masa lalu diperintahkan sang ayah untuk pergi ke Korea Selatan dan hidup sebagai pribadi yang baru. Dengan identitas barunya tersebut, Myung menikahi Sukwan, memiliki seorang putri dan hidup bahagia. Sementara itu, Sukwan dan putrinya berkumpul di kelas ekonomi bersama penumpang lainnya. Setelah menitipkan putrinya pada kakek Park, Sukwan berusaha mengendap-endap pergi mencari istrinya. Tidak lama dari itu, Sera duduk tepat di belakang Nari di mana dia terkagum-kagum saat melihatnya. Sukwan terus berusaha meninggalkan kabin tanpa ketahuan. Perlahan tapi pasti, dia berhasil melarikan diri dan pergi ke kabin belakang. Walaupun tidak berhasil menemukan Myung, dia mengambil laptop yang tergeletak di bawah kursi, membawanya ke ruang kargo dan mencari akses IFA. Sebagai ahli IT, Sukwan bermaksud untuk meretas sistem yang ada di pesawat. Sementara itu, Myung dihadapkan oleh pembajak pesawat yang kebetulan sedang memaksa Hyun Min untuk mencari data penumpang. Ketika persembunyiannya terbongkar, Myung melompat melumpuhkan pembajak itu dan memarahi Hyun Min karena terus menatapnya saat dia bersembunyi. Hyun Min terkagum-kagum melihat aksinya itu dan ternyata dia sudah menyembunyikan data penumpangnya di kaos kaki. Dengan cepat, Myung membakar data tersebut berharap identitas dia dan keluarganya tidak terekspos oleh para penjahat. Akhirnya, mereka berdua bekerja sama. Myung menyamar sebagai pramugari, sementara Hyun Min pergi ke ruang kargo untuk mengambil senjata darurat. Myung mulai melancarkan aksinya, mengalahkan para pembajak dengan ilmu bela dirinya yang sangat memukau.
Kehadirannya membuat para pramugari bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Karena putrinya ada di sana, Myung terpaksa harus menutupi identitasnya karena dia tidak mau memberi contoh yang tidak baik. Dengan sebuah penutup wajah, dia melanjutkan aksinya untuk mengalahkan para pembajak pesawat. Membanting musuh, memukulnya berkali-kali seolah dia tidak terhentikan. Saat itu, putrinya sangat terpukau, mengingat dia sangat menyukai adegan aksi dan bela diri. Sementara itu, Sukwan sedang mengidentifikasi sosok Chul Seung yang menjadi ketua dari aksi pembajakan tersebut. Entah bagaimana caranya, dia melaporkan kejadian itu kepada Badan Intelijen Nasional. Di saat yang sama, Hyun Min yang tiba di ruang kargo melihat Sukwan dan mengira bahwa dia adalah musuh. Ketika Hyun Min menyerangnya, identitas Sukwan yang sebenarnya terungkap, bahwa ternyata dia adalah mantan anggota Intel Nasional. Tanpa saling mengetahui, Myung dan Sukwan berusaha mengatasi permasalahan itu dengan caranya masing-masing. Dengan kemampuannya, Sukwan meretas akses pilot, membelokkan pesawat dan mengembalikannya ke rute awal. Chul Seung yang ada di kokpit mengira bahwa itu adalah perbuatan pilot, namun akhirnya dia sadar siapa pelakunya ketika melihat rekaman CCTV. Sementara itu, Hyun Min berhasil memasuki ruangan tempat di mana senjata darurat disimpan. Saat itu dia melihat salah satu pembajak yang nampak tidak berguna sama sekali, pembajak yang dari awal terkurung di ruangan tersebut. Setelah membawa beberapa perlengkapan, dia mengikat pembajak itu dan kembali bergegas menemui Sukwan. Sementara itu, Myung dihadapkan dengan kapten yang nampaknya lebih jago daripada anak buahnya yang lain. Aksinya tersebut membuat mereka yakin bahwa Myung adalah sosok Magnolia yang mereka cari selama ini. Myung bisa mengalahkan kapten, namun sayangnya dia harus menyerah ketika Chul Seung menemukannya dan membawa Sukwan yang sudah tertangkap. Sukwan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi pada istrinya itu. Begitu juga sang istri, dia tidak tahu kenapa Chul Seung ditangkap. Akhirnya, mereka berdua diikat dan dikurung di sebuah ruangan. Nari yang melihat kejadian tersebut berusaha tetap diam dalam ketakutan. Di saat yang sama, Hyun Min yang sedang merayap di ventilasi melihat Sukwan dan istrinya tertangkap. Bertanya dalam hati apa yang harus dia lakukan sekarang. Tidak lama dari itu, kakek Park berusaha menghibur Nari saat dia memberikan boneka beruangnya. Menyadari hal itu, Chul Seung menghampiri Nari dan mencurigai sesuatu. Setelah bertanya di mana ayah dan ibunya, Nari dengan terpaksa mengakui bahwa Ansera yang ada di belakangnya sebagai ibu. Sontak para penumpang lain terkejut mengingat dia adalah public figure yang seharusnya masih berstatus single. Ketika penumpang lain mulai menggosip, Nari menangis dan meminta pertolongan kepada Ansera untuk mengakuinya sebagai anak. Karena tidak tega, Sera mengakuinya dan salah satu penumpang syok berat mendengar pengakuan tersebut. Sementara itu, Sukwan mengakui bahwa dirinya adalah anggota Intel yang dikirim untuk mengawasi Myung saat dia pertama kali datang ke Korea Selatan. Pernyataan itu sempat membuat Myung kecewa mengingat dia sangat mencintai dan mempercayai Sukwan selama ini. Walau demikian, perasaan yang dia berikan selama ini bukanlah sebuah paksaan atau tuntutan tugas, melainkan perasaan tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Di masa lalu, dia menyamar sebagai gelandangan untuk mengawasi Myung yang mereka kenal sangat kejam. Namun pada kenyataannya, dia adalah sosok yang murah hati. Sejak saat itulah, Sukwan menyadari bahwa Myung adalah belahan jiwa yang selama ini dia cari. Ketika Myung mempertanyakan statusnya sebagai agen rahasia, Sukwan menjelaskan bahwa dia tidak peduli apapun yang dilakukan Myung di masa lalunya. Karena yang terpenting bagi dia saat ini adalah Myung, satu-satunya istri dan ibu dari anaknya. Sementara itu, Kapten merencanakan sesuatu dengan anak buahnya yang lain. Dia mendatangi Chul Seung yang berada di kokpit dan mengakui pengkhianatannya. Karena ternyata dia punya tujuan yang berbeda dengan Chul Seung, di mana dia akan menjual Myung dengan harga yang sangat tinggi, mengingat dia adalah orang yang paling dicari di Korea Utara. Kapten juga menjelaskan bahwa Chul Seung harus jatuh bersama pesawat itu, sementara dia dan yang lainnya pergi menggunakan parasut dan membawa Magnolia. Chul Seung tidak terima karena mau bagaimanapun itu adalah pesawat sipil yang membawa orang-orang tidak bersalah. Setelah berusaha menyerangnya, Chul Seung terpojok dan akhirnya dia dikurung bersama Sukwan dan istrinya. Sementara itu, Kapten meminta pilot untuk menurunkan pesawat di ketinggian 8.000 kaki, yang dimana pilot menolaknya karena itu terlalu berbahaya. Namun karena diancam, pilot terpaksa mengikuti kemauannya tersebut.
Ketika pesawat mulai turun, Sukwan, Miyong, dan Chulseng terpontang-panting. Di saat itulah semuanya terungkap bahwa ternyata Chulseng menangkap Miyong karena sebuah alasan. Di masa lalu, ayah Miyong adalah sosok orang penting yang berhasil menyegel penemuan senjata nuklir. Namun orang jahat datang mencarinya untuk membuka segel itu guna memanfaatkannya. Hal itu berkaitan dengan Miyong karena ternyata dia adalah kunci untuk membuka segel itu, di mana iris matanya lah yang berfungsi sebagai sandi untuk mengakses senjata tersebut. Itulah alasannya kenapa sang ayah menyuruhnya untuk hidup dan tinggal di Korea Selatan. Saat itu juga terungkap bahwa tujuan Chulseng menangkap Miyong adalah untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang memburunya, termasuk bosnya sendiri. Chulseng paham bahwa senjata itu akan sangat berbahaya jika direalisasikan. Kepergian Miyong ke Hawaii membuat para penjahat korut menyadari keberadaannya. Dan menangkap Miyong di pesawat adalah cara yang dianggap paling efektif supaya tidak kehilangan jejaknya lagi. Chulseng juga tidak pernah bermaksud untuk mengkhianati Miyong di masa lalu. Sayangnya Miyong terlalu takut karena dia diminta untuk tidak percaya kepada siapapun saat itu. Setelah kesalahpahaman itu diluruskan, mereka memutuskan untuk bersatu dan menghentikan kapten yang akan menjatuhkan pesawat itu. Di saat yang sama, Hyun Min yang datang melalui ventilasi terkejut melihat Chulseng sebelum akhirnya mereka berempat bersatu melawan kapten. Sukwan meretas pesawat dan mematikan lampunya. Setelah itu Miyong dan Chulseng beraksi di dalam kegelapan guna menghabisi musuhnya yang tersisa. Tidak lama dari itu, mereka berhasil mengalahkan para penjahat, termasuk kapten yang berhasil dilumpuhkan oleh Miyong. Keadaan pesawat kembali tenang. Chulseng mengemas barangnya bermaksud akan terjun dari pesawat itu untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba, kakek Park yang sebelumnya kita ceritakan membawa nari dan menembak Chulseng. Ternyata, dia adalah sosok orang yang mengawasi pergerakan Chulseng dalam misi penangkapan itu. Kakek Park mengungkapkan kekecewaannya pada Chulseng yang telah mengkhianati kelompok mereka. Saat itu juga terungkap bahwa dia yang sudah membunuh ayah Miyong di masa lalu. Setelah itu dia mengancam Miyong untuk pergi bersamanya jika ingin putrinya selamat. Sukwan yang tidak terima bermaksud untuk menembak kakek Park dengan taser. Namun dia gagal dan akhirnya ditembak tepat di hadapan istri dan anaknya itu. Ketika Nari menangis di pelukan ibunya, Miyong membisikkan sesuatu sebelum akhirnya menggunakan parasut dan bersiap untuk terjun dari pesawat. Di saat-saat terakhirnya itu, dia memberikan kode kepada Nari untuk melemparkan bonekanya. Kemudian dia membuangnya keluar dan menjatuhkan kakek Park yang lengah. Karena ternyata boneka itu adalah bom yang sudah disiapkan kakek Park untuk meledakkan pesawat itu. Sebagai mantan agen rahasia, dia bisa menyadari hal itu dengan mudah. Setelah itu dia kembali menemui Sukwan yang ternyata masih hidup karena dia menggunakan rompi anti peluru yang sebelumnya diberikan Chulseng. Chulseng juga selamat dari tragedi penembakan itu dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Magnolia, membiarkannya menjalani hidup baru dengan tenang. Para penumpang mulai menangkap pembajak yang tersisa dan mengikatnya. Di saat yang sama, anggota BIN menjelaskan kepada pimpinan bahwa aksi pembajakan itu telah berakhir dan pesawat melanjutkan perjalanannya ke Hawaii dengan tenang. Film ini berakhir ketika Sukwan memberikan cincin kepada Miyong dan mengakui semuanya bahwa perjalanan ke Hawaii adalah rencananya selama ini. 그럼